Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Jadi biarkan masyarakat yang bergerak dan melapor kepada instansi anti pungli. Dan jangan harap investor asing mau berinvestasi kalau Indonesia masih tinggi angka korupsinya. Jangankan yang cuma lulusan sekolah menengah, yang S1 dan S2 saja sekarang sulit untuk mencari pekerjaan. Ayolah, bapak-bapak yang terhormat, kita sama-sama membangun Indonesia ini ke arah lebih baik. Jangan membangun argumentasi untuk menjatuhkan dan membenturkan sesama masyarakat. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Jadi sekarang itu lagi heboh ya, yang namanya bersih-bersih ala Pak Prabowo. Sekarang viral di media sosial, baik itu di TikTok, di IG, dan di Twitter, atau yang X yang kita kenal sekarang. Ya, itu memang sudah dilakukan oleh beliau. Buktinya sudah banyak kasus korupsi yang diangkat semenjak beliau menjabat sebagai presiden. Tidak butuh waktu yang lama. 10 hari awal beliau menjadi presiden, sudah 28 kasus korupsi yang beliau angkat. Dan baru-baru ini juga beliau mengangkat kasus judi online. Dan beliau juga bilang bahwa Indonesia akan bersih yang namanya judi online. Ya, semoga saja. Dan saya sangat mendukung kalau memang Pak Prabowo menginginkan di pemerintahannya tidak ada lagi yang namanya korupsi. Bukan apa-apa, negara dan masyarakat kita ini sulit maju karena korupsi di negara kita ini seperti jamur, seperti makanan sehari-hari bagi masyarakat kita, baik itu masyarakat sipil maupun di pemerintahan. Pungli terjadi di mana-mana, dan kadang orang yang melakukan pungli itu adalah masyarakat biasa dan memang dipelihara oleh orang di dalam pemerintahan. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan dan ditangani oleh Pak Prabowo. Oke, kalau untuk kasus yang besar memang sangat mudah untuk mencari jalur kemana uang itu pergi. Siapa-siapa yang memakan uang itu. Tapi yang berdampak langsung ke masyarakat seperti pungli itu sangat sulit diatasi oleh pemerintah. Karena di pemerintahan itu, apalagi pemerintahan pusat, isi laporan mereka itu semuanya berjalan dengan baik. Program-program yang dilakukan berjalan dengan baik. Tapi nyatanya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada masyarakat. Dan yang sering terjadi adalah kasus pungli. Bagaimana caranya agar pungli ini tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat? Sebenarnya gampang. Pak Prabowo harus bikin sebuah instansi yang langsung di bawah naungan beliau.
untuk mengatasi pengaduan-pengaduan masyarakat tentang pungli. Jadi biarkan masyarakat yang bergerak dan melapor kepada instansi anti pungli. Selagi bukti yang dikasih oleh masyarakat itu cukup untuk membuktikan bahwa ada aksi pungli yang dilakukan, jadi aparat penegak hukum bisa langsung memproses oknum-oknum yang melakukan pungli. Dan itu semua bisa diterapkan dengan cara melalui media sosial. Gampangnya beginilah. Negara tinggal buat aplikasi anti pungli dan biarkan masyarakat yang bekerja. Jadi dengan cara begitu, aksi suap menyuap juga sulit dilakukan. Karena yang bergerak itu semuanya langsung dari masyarakat. Dan kita juga semuanya sudah tahu. Sekarang no viral, no justice. Tapi lama-lama kata-kata itu akan dilupakan. Kalau instansi anti pungli ini benar-benar bisa diterapkan. Dan itu pasti sangat berdampak dan terasa langsung oleh masyarakat. Saya tahu, sekarang Pak Prabowo sangat berambisi untuk memberantas yang namanya korupsi. Dan sangat berambisi untuk memasukkan investor asing ke Indonesia. Dan salah satu batu sandungan yang terbesar di Indonesia ini yang membuat para investor asing tidak mau berinvestasi ke Indonesia adalah negara kita ini sudah terkenal dengan aksi korupsinya. Dan jangan harap investor asing mau berinvestasi kalau Indonesia masih tinggi angka korupsinya. Kita saja kalau mau berinvestasi ke sebuah perusahaan yang sudah terkenal dengan aksi korupsinya, pasti tidak akan mau untuk berinvestasi. Jadi benar, fokus Pak Prabowo itu sekarang memang harus bersih-bersih dulu. Bersih dari korupsi. Contoh simpelnya, kalau kita mau kedatangan banyak tamu, ya tempat kita harus bersih dulu. Kalau tempat kita jorok, mana ada tamu yang akan betah? Apalagi para investor. Mana berani mereka berinvestasi ke negara kita? Karena negara kita ini banyak terjadi kasus korupsi. Dan juga kalau investor banyak masuk ke Indonesia, lapangan kerja kita akan makin banyak. Sekarang kita sudah tahu ya, jumlah pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi. Banyak generasi muda yang tidak bekerja karena lapangan kerja sangat sedikit. Jangankan yang cuma lulusan sekolah menengah, yang S1 dan S2 saja sekarang sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi, fokus awal Pak Prabowo itu benar harus bersih-bersih dulu. Hapus semua korupsi yang terjadi di Indonesia. Saya bingung sama orang yang selalu membenturkan Pak Prabowo sama Gibran. Seolah-olah mereka ini selalu membuat Pak Prabowo dan Pak Gibran ini terjadi kerenggangan di antara mereka. Dan cara itu sebenarnya sangat kotor. Mengkritik itu boleh, tapi kita itu mengkritik ke arah kebijakannya, bukan ke arah personalnya. Ayolah, bapak-bapak yang terhormat, kita sama-sama membangun Indonesia ini ke arah lebih baik. Jangan membangun argumentasi untuk menjatuhkan dan membenturkan sesama masyarakat. Jangan mentang-mentang kalian ada panggung, kalian seenaknya untuk membenturkan sesama masyarakat. Fokus kita itu adalah bagaimana cara agar Indonesia ini makin maju. Korupsinya sudah tidak ada lagi. Lapangan pekerjaannya makin banyak. Sebenarnya itu langkah awal kita, bukan saling menjatuhkan. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini.
Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.